yang meninggal tadi kena nifas ataupun kena haid. Nah, wa ghairu dzalik, atau yang lain-lainnya masalah perempuan, yang jelas perempuan tetap sunnah disalatkan. Ini kan bawa najis, tak masalah. Bawa najis tu kena keadaan kondisi dia. Ada yang bilang tak boleh, ini ada najis. Tak, yang kita salatkan, maaf sudah kita mandikan, kita berusaha kita mandikan, tapi darah masih keluar, itu namanya darurat, di luar kemampuan kita. Sama gak orang mati kena bunuh, ya kan? Waktu dikafankan sudah selesai masih keluar darah, itu di luar kemampuan kita. Ada lagi mayat udah dibungkuskan kapan dan sebagainya, keluar lagi kotoran, nampak kuning dari belakang kan kapan itu di luar kemampuan kita. Udah diikat berarti selesai, jangan dibuka lagi. Nah, ya, kalau dibuka lain lagi hukumnya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Masih berhubungan dengan bab mayit, ya. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dari Samurah bin Jundub, Allah ridha kepadanya, qala, ia berkata, Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin atau ala imra'atin matat fi nifasiha. Aku salat di belakang Nabi SAW terhadap mayat perempuan yang meninggal pada saat nifasnya. Faqama wasataha, maka berdirilah Nabi, yang berdirilah ia wasataha, di pertengahan mayat itu, pertengahan pada tubuh mayat. Ini posisi imam lah ni, muttafaqun alaih, ya. Muttafaqun alaih, iaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kita lihat ya di sini ya. Nah, tadi disebutkan salaitu wara'an Nabi. Aku salat, wara' itu diartikan khalfahu. Aku persis salat di belakang Nabi. Nah, berarti Nabi menjadi imam. Nah, Samurah bin Jundub ini jadi makmum persis di belakang Nabi. Alam ra'atin matat fi nifasiha. Nah, alam ra'atin terhadap wanita. Jadi salat mayat ini, ya, mayatnya perempuan. Siapa dia? Di sini disebutkan yaitu Ummu Ka'ab. Namanya Ummu Ka'ab atau Ummu Ka'ab bin Al-Ansariyah. Ya. Nah, dia ini wafat, ya. Dia wafat di masa Nabi SAW. Jadi beruntunglah mayat meninggal di masa Nabi. Nabi jadi imam terus. Nah, kecuali tadi itu yang banyak hutang, mati bunuh diri, Nabi tak jadi imam. Nah, tapi sahabatlah yang mensalatkannya. Karena kalau Nabi yang mensalatkannya berarti ada keberkahan. Bahkan yang kemarin itu bahas meringankan daripada dosa si mayat. Dibersihkan oleh Allah dengan berkat doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, faqama Rasulullah li salati alaihi wasataha. Nah, Nabi berdiri kepada mayat perempuan tadi itu
persis berada di pertengahan. Di pertengahan tu ya di pinggang lah. Nanti dijelaskan lagi ya, insyaallah dijelaskan. Nah, dijelaskan lagi ni. Fi nifasiha, kematiannya waktu masa nifas. Masa nifas ini bisababin nifas wahyal wiladah, yaitu setelah melahirkan. Bukan waktu melahirkan meninggal, enggak. Setelah melahirkan. Nah, dia mengalami masa nifas. Waktu masa nifas itulah dia meninggal. Boleh jadi anaknya selamat hidup, ya, anaknya hidup, cuman ibunya tak terselamatkan setelah beberapa hari masa melahirkan. Jadi perempuan ni perjuangannya berat, ya, banyak tidak sedikit perempuan yang meninggal melahirkan. Itu syahid tu ya, syahid akhirat namanya itu, ya, syahid akhirat. Maksudnya apa? Dia tetap sama dengan mayat yang lain, dimandikan, dikafankan, disalatkan dan ditanam. Cuma susahnya melahirkan itu dapat pahala dari Allah, maka dikatakan syahid akhirat. Nah, kemudian lagi kalimat yang terakhir dari hadis ini, faqama wasataha, maka berdirilah Nabi Muhammad di pertengahan mayat. Dirincikan lagi ni ya, wasataha itu di pertengahan, inda ajizatiha. Ajiz itu, ajizah itu artinya di punggung. Di punggung, maaf, udara dekatnya, maaf ya, arahnya udah agak dekat ke pantat udah tu. Itu ajizah. Jadi berdirinya imam itu bukan hanya di pinggang, ke bawah sedikit, di punggung. Di punggung, dekat punggung ni udah arah ke bawah itu. Nanti ada hikmahnya kenapa imam berdiri di situ. Itu ada hikmahnya. Nanti kita lihat, ini hikmah dari ulama, bukan dari Nabi SAW. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, setelah sepakat ulama ya, ittafaqal ulama ala jawazi wuquful imam minal mayyit inda salati alaih. Disepakati oleh ulama diperbolehkan imam berdiri dari mayit itu, berdiri di hadapan mayit itu ketika dia salat. Disepakati ya, yang mana disepakati? Haitsu sya'a, dimanapun posisi imam boleh. Mau di kepala, di leher, di dada, di pinggang, maaf, di pantat, di kaki, searah dengan pantat, searah dengan kaki, lutut, terserah. Ini asal hukumnya. Asal hukumnya dimanapun dia berdiri boleh. Itu asalnya ya. Jadi kok seandainya ada imam salah berdiri, tidak masalah. Jangan diribut-ributkan. Ya, nanti marah mayat tu. Ya, jadi kok seandainya lihat imam salah pula, ternyata mayat perempuan ini bukan di pinggangnya, bukan di punggungnya, tapi di kepala, pun tak salah. Ya, mayat laki-laki malah sebaliknya di pinggang pula, pun tak salah. Kerana asalnya di mana pun boleh. Nah, itu mau faham dulu. Hukum tu kan ada istilahnya boleh, tak menyalahi, ada istilahnya afdal. Mana yang paling utama? Lain lagi tu. Kok bicara paling utama, lain lagi. Nah, ya jelas, berarti boleh dimanapun posisi imam berdiri waktu salat mayat. Nah, waqtalafu fi mauqifil afdal. Nah, mereka berselisih tentang keutamaan. Yang utamanya yang di mana? Ini yang dibahas. Ya, berarti dibahas nih yang paling afdalnya. Nah, kita ibadah cari afdal. Ya. Ya, dimanapun berdiri tak menyalahi, cuma cari yang paling afdal. Nah, wa hadzal hadits yadullu ala mukhalafati baina rajuli wal mar'ah. Hadis ini menunjukkan terjadi perbedaan yang paling afdal antara mayat laki-laki dan mayat perempuan. Nah, jadi kok bicara masalah afdal, ini kita bahas sekarang ini. Ya, kita bahas. Fal afdalu, yang paling afdalnya dia bilang ayyaqifa minal mar'ati, untuk mayat perempuan inda wasatiha, tadi berdiri di punggungnya, ya, sejajar dengan punggung, itu yang paling afdal. Wa minar rajuli inda ra'si, ada pun laki-laki itu yang paling afdalnya searah dengan kepala.
Jadi laki-laki sar dengan kepala mayat, kalau perempuan di punggungnya. Di punggungnya. Ammal wajib, nah adapun hukum wajib, ini wajib tak boleh ndak. Kalau dia menyalahi hukumnya haram. Ammal wajibu fa huwa istiqbalu juz'in minal mayyit. Adapun yang wajib, maka imam tadi wajib berdiri menghadap sebagian arah daripada mayat. Jadi menghadap mayat itulah hukumnya wajib. Kenapa? Ini mayatnya hadir, mayatnya ada di depan. Kalau seandainya orang salat mayat, ada mayatnya, mayat ditaruh jauh, tak sah ni. Seperti yang COVID tu. Mana? Di mobil jenazah sana ya. Oh, itu lain darurat. Kalau darurat tak masalah. Tak sah dia. Nah, Tak sah dia dekat sana. nah, dia darurat kerana dia bawa penyakit. Masalah menular, kalau penyakit menular bolehlah jauh-jauh. Ya, tak boleh dekat-dekat. Kerana ini sifatnya darurat. Ini namanya ikhtiar. Ada darurat, ada ikhtiar. Ikhtiar tu kita boleh milih. Nah, kalau waktu ikhtiar ini mayat persis ada depan imam, itu yang wajib. Ya. Dibilang rajulan kana aw imra'atan, baik dia laki-laki maupun perempuan sama saja. Yang jelas mayat hadir ada di depan, maka imam berdiri di hadapan mayat. Sebagian dah boleh. Ya, sebagian. Di ujung kepala boleh, ujung kaki pun boleh, tengah-tengah boleh, lutut boleh, pinggang boleh. Cuman untuk laki-laki yang paling baiknya posisi imam tadi di kepala. Nah, kalau perempuan di punggung. Kemudian bagaimana arah kepala ni? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Tadi kan posisi imam di kepala boleh berdirinya, di pinggang boleh, ya kan? Tapi yang paling afdalnya laki-laki di kepala, perempuan di punggung. Nah, sekarang kepala mayat, apakah sebelah kanan atau sebelah kiri daripada imam? Itu lagi. Ini yang sering ribut ni. Kepala, kaki kata dia. Kepala kau kata dia. Sangka kepala mayat, kepala kau. Yang ini sering ribut ni. Paling ribut masalah ini lah. Kepala, kaki. Nah, ini ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Kalau mayat perempuan aman. Ya, kalau mayat perempuan aman. Kepalanya sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Kalau laki-laki khilaf. Dalam kitab apa namanya, Syarah Busharimi, bukan syarah itu, Hasyiah Busharimi, ulama besar mazhab Imam Syafi'i, dia menyatakan bahwasanya, ini pendapat beliau dalam kitab beliau, kalau mayatnya laki-laki, kepalanya sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Itu kan bingung. Ya, selama ini kita samakanlah tu, mau mayat perempuan atau laki-laki, kepala sebelah kanan, kaki sebelah. Itu disepakati kalau mayat perempuan kepalanya sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Tapi mayat laki-laki khilaf. Ada ulama tetap berpendapat kepala sebelah kanan, kakinya sebelah kiri, sama dengan perempuan. Tapi ada beberapa kitab mazhab Syafi'i, kepalanya laki-laki yang paling bagus sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Cuma ini ribut kok masalah kaki kepala ni. Di mana-mana saya sana, sampai saya diam. Waktu dia Nur Hidayah gitu kan, sudah betul lah tu kepala sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Salah tu. Waduh, takut macam mana ni? Sudah betul dah. Salah pak, ini kepala sebelah kanan. Ayo putar. Ahli waris pula tu dekat keluarga mayat. Adalah selagalah putar lagi tu dah. Kerana dua-dua pun tak ada masalah kan. Kerana masalah khilaf ni berarti dua boleh, cuma kita cari yang paling utama. Nah, jadi disamakanlah di mana-mana lah di Indonesia begitu. Di mana-mana kepalanya sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Mau laki-laki mau perempuan sama. Ya, sama. Laki-laki kepala sebelah kiri menurut beberapa kitab mazhab Syafi'i. Itulah dia tadi saya bahas tu. Itulah dia.
kita bahas ni. Jadi yang selama ini kan laki-laki kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Beberapa kitab mazhab Syafi'i yang paling utamanya untuk mayat laki-laki kepalanya sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Kalau perempuan kepalanya sebelah kanan, kaki sebelah kiri, itu dia. Tapi kalau seandainya sama kan ya pun tak masalah, tidak tercela dan tidak makruh. Nah, itu namanya cari keutamaan. Kalau menyelisihi berarti khilaful aula, hanya menyelisihi keutamaan, sedikit pun tak tercela. Nah, jadi kalau seandainya letak mayat nanti kepala sebelah kiri, udahlah, tak apa-apa. Ada kitab menyatakan seperti itu. Ya, beberapa kitab. Ya. Yang jelas untuk mayat laki-laki jangan diperdebatkan. Mau sebelah kanan, mau sebelah kiri. Cuman cenderung kitab menyatakan sebelah kiri lebih bagus. Dua-duanya bagus. Yang lebih bagus, kepala laki-laki mayat itu sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Wallahu a'lam. Ya, fiqhul hadis. Kalau saya bilang wallahu a'lam, berarti tak benar lah tu. Dibilang begitu pula. Wallahu a'lam ni Allah lah yang lebih. Kerana ini fatwa ulama dan tidak ditemukan hadisnya. Nah, jadi makanya saya katakan setiap pendapat yang berbeda itu berarti tidak ada nas Al-Quran dan tidak ada nas hadis Nabi Muhammad SAW. Timbullah fatwa-fatwa. Makanya fatwa itu bisa berbeda. Nah, makanya dari mana kita mau ikut, ya kan? Mau mana kita ikut? Seperti mayat. Semakin saya sampaikan, mayat meninggal itu waktu ditanam di liang lahat, ada yang mengadzankannya, ada yang tidak. Ini pun khilaf. Nah, ada yang menganggap sunnah diadzankan waktu mayat masuk liang lahat, ada yang mengatakan kiasnya tidak tepat. Makanya khilaf, ada yang makai, ada yang tidak. Nah, jadi begitu memang. Yang begini-gini ini tidak ada nasnya. Nah, maka timbullah fatwa-fatwa. Ya, fatwa-fatwa para ulama. Jadi yang mau mengamalkan diazankan di kuburan boleh. Yang tak mengamalkan pun tak masalah, kerana ada pendapat. Maka saya lebih cenderung walaupun tidak ada hadisnya, tapi ada pendapat ulama. Yang tak boleh itu kita makai tak ada pendapat. Itu tak ada pendapat tu jangan. Yang mana tak ada pendapat ulama? Seperti salat tu, banyak masih orang mengamalkannya. Mengucapkan salam tu, tangannya begini, ini atas lutut, begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gini tangan ni. Buka kitab mana pun tak ketemu. Saya tanya, yang salat tu ngapa kau begini ni? Karena udah habis dah gitu. Oh, habis salat tu. Nah, itu dah pendapat dia tu tak jelas tu dah. Tak jelas tu dah. Nah, jadi kita mengamalkan ini minimal ada pendapat masih boleh. Karena ada ulama. Ya, ada ulama yang mengamalkan itu. Ya. Jadi timbullah hukum fikih dari hadis ini, yaitu apa? Masyru'iyatus salati 'alal mayyit minan nisa. Nah, disyariatkan, dianjurkan, ya, maksudnya dianjurkan, disunahkan untuk salat mayat perempuan itu, ya, mayat daripada perempuan sawa'un kanat nufasa, baik dia apa tadi, dalam keadaan nifas, au haidun, ataupun haid, ya, yang meninggal tadi kena nifas ataupun kena haid. Nah, wa ghairu dzalik, atau yang lain-lainnya masalah perempuan, yang jelas perempuan tetap sunnah disalatkan. Ini kan bawa najis, tak masalah. Bawa najis tu kena keadaan kondisi dia. Ada yang bilang tak boleh, ini ada najis. Tak, yang kita salatkan, maaf sudah kita mandikan, kita berusaha kita mandikan, tapi darah masih keluar, itu namanya darurat, di luar kemampuan kita. Sama gak orang mati kena bunuh, ya kan? Waktu dikafankan sudah selesai masih keluar darah, itu di luar kemampuan kita. Ada lagi mayat sudah dibungkuskan kapan dan sebagainya, keluar lagi kotoran, nampak kuning dari belakang kan kapan itu di luar kemampuan kita.
Udah diikat, berarti selesai. Jangan dibuka lagi. Ya, kalau dibuka lain lagi hukumnya tu. Wajib dibersihkan. Kalau udah diikat rapi, tiba-tiba darah keluar, itu darurat. Keluar kotoran, itu darurat. Ya, darurat. Yang jadi masalah tu mayat sudah dimandikan di Jakarta. Ya, kawan keluarganya bilang di Jakarta, ini mayat buat Pontianak. Tapi yang khawatir orang Pontianak, di sini kami sudah bersihkan, sudah kami mandikan, sudah kapankan. Ya, sudah salatkan malah. Nah, tinggal kita salat tambahan sini boleh salat. Sampailah mayat di Pontianak. Sampai di Pontianak, keluarga pengen melihat wajahnya. Itu susah tu. Dibuka lagi wajah mayat. Ya, dibuka lagi wajah mayat, masih mencium belah keningnya. Tak tahu mayat buang kotoran. Wajib mandikan lagi. Maaf, wajib dibersihkan najisnya itu. Setelah itu dikapankan lagi. Itu jadi masalahnya. Nah, kita mau lihat ni Pak Ustaz wajahnya, udahlah. Tak lihat wajah pun tak apa-apa. Kau pun kenal tak wajah dia. Yang keduanya lagi, yang penting doa itu yang paling ampuh daripada cium kening mayat. Nah, doa itu lebih bermanfaat. Tak lihat tak masalah. Ya, yang penting doa kita menyertainya. Nah, yang kedua, wuquful musalli inda wasatil mar'ati. Dianjurkan ya untuk perempuan, orang yang salat itu, imam itu berdiri persis di punggung perempuan tadi, di punggung mayat. Wa amar rajulu fa inda ra'si. Adapun laki-laki kepala. Itu dia. Ini yang paling afdalnya. Qala Syafi'i wa Ahmad wa Abu Yusuf. Imam Syafi'i berkata, Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad ni Imam Hanbali ya. Disebut Imam Ahmad perawi hadis, dia lah tu Imam Hanbali. Ya, Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab disebutnya Hanabilah. Kalau kita sebut Hanbali, jauh kan? Jauh tu beda tu. Nah, Hanbal. Kita Hanbal, dia Hanbal pakai nun dia. Nah, jamaknya Hanabilah. Kemudian Abu Yusuf ni murid Imam Hanafi. Berarti sebagian pendapat daripada mazhab Imam Hanafi. Jadi guru dengan murid tak cocok ni, beda pendapat. Biasa tu, tak masalah. Ya, Abu Yusuf berarti murid Imam Hanafi. Saya ulangi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf murid Imam Hanafi. Dia bilang apa? Hendaklah imam itu dan makmum disunnahkan. Nah, kalau dia perempuan, inda ajizati punggung, arahnya dekat pantat tu dah. Ya. Situ dia yang paling bagusnya. Adapun laki-laki persis di kepala. Kenapa laki-laki persis di kepala? La alla yakun naziran ilal farji, agar tidak persis bertepatan dengan kemaluan. Maklumlah, kok mayat dikapankan tu, bagian itu agak tinggi. Faham tak ni? Mayat laki-laki dikapankan, bagian kemaluan tu biasa agak tinggi. Jadi kalau laki-laki imam berdiri persis depan itu dipandangnya. Makanya berdirinya di kepala. Itu dia. Itu hikmahnya. Itu saja hikmahnya. Bahaya tu. Apalagi kalau dia bangun. Oh, bahaya lagi. Udahlah, dulu saya ceritakan pernah mayat, maaf, kemaluannya bangun. Itu kacau, ribut jadi. Imam Syafi'i menanggulangi, selesai. Itu pernah terjadi, Pak. Ya. Mayat tu laki-laki luar biasa. Badannya mati tapi dia punya kemaluan masih berfungsi. Dia menjerit mayat tu, aku pengen punya anak, kata dia. Aku pengen. Pernah terjadi ya dalam masa Imam Syafi'i itu. Apa lagi? Nah, berbeda dengan perempuan. Nah, perempuan apa? Tahtal qafasi. Kadang dia itu diletakkan di keranda. Qafas itu harus bahasa Arabnya keranda. Kerana lebih aman. Kerana badan perempuan ni menimbulkan fitnah. Apalagi kan kapannya, maaf tak tebal. Lekuk-lekuk tubuh tu kelihatan. Nah, makanya lebih bagus untuk perempuan ni masuk dalam keranda dulu. Mana peti. Tu keranda tu peti, baru kita salatkan kerana aman. Karena biasanya orang berdiri, ya, berdiri di pas di punggung perempuan tadi,
Yaitu la yasturuha indal ayunin nas, supaya tertutup dari pandangan manusia. Kerana tempat itulah, daerah daerah pantat itulah yang menimbulkan fitnah bagi perempuan. Makanya laki-laki bila di situ, nah supaya tak tampak, makmum tak melihat. Kenapa ditutup oleh imam? Kerana imamnya Nabi Muhammad SAW. Namun yang terbaik untuk perempuan, lebih baik masuk dalam peti, baru disalatkan. Itu yang paling bagus, jadi aman dari penglihatan. Cuma kita kira-kira lah berdiri di mana punggungnya, sini, gitu deh. Ya, ya. Nah, ini pendapat daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Abu Yusuf, ya. Nah, bagaimana pendapat Hanafi? Nah, ya. Katanya bilang pendapat Imam Hanafi, dia bilang untuk perempuan hadzaus sadar, persis bertentangan dengan dada. Nah, itu kalau perempuan, bahkan laki-laki. Ya, laki-laki sama perempuan sama. Dia bilang gitu. Minar rajul wal mar'ah, laki-laki maupun perempuan sama, bertentangan dengan dada. Itu pendapat Imam Hanafi. Imam Malik lain lagi. Nah, Imam Malik terbalik dari pendapat Imam Syafi'i. Dia bilang kalau laki-laki inda wasati, laki-laki pas di pinggang ni, di punggung. Ya, wa minal mar'ati inda mankibiha. Kalau dia apa ni? Perempuan mangkibat sini, bahu, di bahu dia. Itu kalau perempuan di bahu, laki-laki di pinggang. Terbalik pula dia. Lain dengan pendapat tiga imam tadi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Yusuf. Begini ya, kadang-kadang orang tanya, kenapa kadang-kadang Imam Malik tu beda? Kadang-kadang Imam Malik itu beda, jauh sekali perbedaan dengan pendapat imam-imam kebanyakan itu. Karena Imam Malik ni salah satu rujukan mengambil hukum itu, di samping Al-Quran, di samping hadis, ijma' dan qiyas, satu lagi, amalan orang Madinah. Nah itu deh, amalan orang Madinah. Karena dia orang Madinah tu. Imam Malik tu orang Madinah, meninggalnya ditanam di Baqi. Nah, jadi dia bilang pendapatnya, karena masa dia kan masih dekat tu Imam Malik ni. Dia masih ada ketemu beberapa sahabat Nabi SAW, walaupun tak banyak. Tapi ke Imam Hanafi masih banyak, karena masa di atas. Dia menganggap bahwasanya amalan orang Madinah itulah contoh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi meninggal dan hidupnya pun Nabi masa-masa hukum itu masa di Madinah. Masa Mekah fase tauhid. Jadi hukum ibadah salat Id, Idul Adha, puasa Ramadan, haji, zakat, semuanya di Madinah. Nah, jadi dah sangkut begitu dia. Makanya puasa 6 mereka tidak menganggap sunnah, puasa 6 Syawal. Karena orang Madinah tak amalkan. Puasa 6. Nah, kita tidak. Kata Imam Syafi'i, ada hadis. Kalau ada hadis pakai. Apalagi perawinya dapat dipercaya. Ya. Jadi kita percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Malik fikir pun tak disalahkan. Kenapa dia tahu amalan orang Madinah itu banyak mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebab-sebab kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Ya, jadi perempuan tadi inda mankibiha. Jadi sini perempuan ni. Kata Imam Malik di mana? Di bahu. Kalau laki-laki di punggung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad